Siapa yang tidak mengenakan, tapi lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Mas'ud. Ini dalil bahwasanya harus tetap taat kepada penguasa meskipun penguasa zalim. Selama dia menyuruh kepada kebaikan. Kalau dia menyuruh kepada maksiat, maka tidak boleh taat, tapi tidak boleh memprovokasi massa untuk memberontak. Tidak boleh memprovokasi massa untuk memberontak. Dan jangan juga ikut memprovokasi massa untuk membenci penguasa. Syekh Utsaimin rahimahullah yang menyampaikan nasihat. Intinya beliau mengatakan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, itu beliau mengatakan, saya ingin baca perkataannya lebih pas. Saya bacakan. Amma idza amaru bi syai'in laisa ma'siyah wajib 'alaina an nuti'. Kalau pemerintah menyuruh kita pada perkara yang bukan maksiat, maka wajib bagi kita untuk kita taat. Perkara yang bukan maksiat ada dua. Perkara yang pas ada perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita taat. Meskipun penguasa tidak suruh pun kita taat, karena ada Al-Quran dan Sunnah. Misalnya penguasa bilang sholat, puasa, haji, ya ikut aja. Tanpa disuruh penguasa pun kita akan taat. Perkara yang kedua, yang juga kita wajib taat adalah aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa yang tidak secara tegas menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tapi perkara tersebut perkara ijtihadiyah, perkara yang melihat maslahat dan mudarat, selama tidak tegas mengisi Al-Quran dan Sunnah, maka kita menghormati keputusan tersebut. Ini wajib untuk kita taat. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau dia menyuruh kepada maksiat, maka kita tidak boleh taat, tetapi la yajuzu lana an nunabbidha ulatal umur. Tidak boleh kita memberontak. Tidak boleh kita memberontak. Yang ketiga, ini mungkin berat zaman ini. Saya sampaikan aja, ini bukan perkataan saya. Perkataan siapa? Syekh Utsaimin. Kata beliau, la yajuzu lana an natakallama bainal 'amma fima yuthiru ad-dhaga'in 'ala wulatil umur. Tidak boleh bagi kita untuk berbicara di depan orang awam dengan perkara-perkara yang menimbulkan kedongkolan, kejengkelan kepada penguasa. Wa fima yusabbibul baghdha' lahum, ya, dengan perkara-perkara yang menyebabkan masyarakat benci kepada penguasa. Li'anna fi hadza mafsadatun kabirah. Karena pada perkara ini ada mafsadah yang besar. Qad yatara lil insani anna hadhihi ghairah wa anna hadhihi sad'un bil haqq. Terkadang seorang menampakkan bahwasanya ini adalah ghirah kepada agama, maka kita membuat masyarakat benci kepada penguasa, atau ini adalah bentuk tegar di atas kebenaran. Kata Syekh Utsaimin, was-sad'u bil haqq la yakunu mi wara'i hijab. Namanya ingin kebenaran bukan di balik tabir. As-sad' bil haqq yakunu sada bil haq an yakun waliyul amr amamaka wa takullahu. Yang benar engkau di depan penguasa langsung dan engkau nasihati. Anta fa'alta kadza wa hadza la yajuz. Nasihati secara langsung, itu baru benar. Adapun kalau menasihati di depan banyak orang, tentunya masyarakat semakin jengkel, penguasa pun mungkin tidak terima karena dia dijelek-jelekan di belakang. Saya tanya sama antum ya. Di zaman para sahabat Anas bin Malik, ada seorang terkenal yang kenal zalim, membunuh sahabat, membunuh tabi'in. Siapa? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tapi apakah para sahabat kemudian berbicara depan provokasi massa? Tidak. Siapa yang lebih buruk daripada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi sekarang? Enggak ada. Ya. Jadi para sahabat tidak memprovokasi massa. Ya. Kalau mau nasihat dengan cara yang baik.
Saya bacakan lagi perkataan Syekh Utsaimin yang terakhir ya. Wa hadzal ladzi dalla 'alaihi hadzal hadits ma aqarrahu al-mu'allif rahimahullah wa madhhabu ahli sunnah. Apa yang disampaikan oleh penulis adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah wa madhhabus salafus salih. Ini mazhab para salaf. As-sam'u wa ta'ah lil umara, yaitu dengar dan taat kepada penguasa. Wa adamu isyanihim, dan tidak taat dan tidak membangkang mereka fi ma tajibu ta'atuhum fihi, pada perkara yang kita wajib taati. Wa adamu itharatid dhaga'in 'alaihim, dan tidak memprovokasi masa untuk membenci mereka. Wa adamu itharatil ahqadi 'alaihim, tidak memprovokasi masa untuk dongkol kepada mereka. Wa hadza madhhabu ahli sunnah wal jamaah, dan ini madhab ahli sunnah wal jamaah. Selesai pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Masing-masing silakan lakukan apa yang dia lakukan. Tentu masing-masing ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya hanya menyampaikan. Mau saya ikhwan, semua semua ada pintunya ya. Bahwasanya rumah dimasuki lewat pintunya. Kalau ingin menasihati ada pintu-pintunya ya. Jangan sampai kita terprovokasi, akhirnya memprovokasi, akhirnya terjadi pergolakan, akhirnya yang rusak negara rusak, terjadi demonstrasi, kemudian pertumpahan darah dan macam-macamnya. Ya. Ada seorang kawan menasihati seorang ustadz yang lain. Ada ustadz kemudian provokasi massa ketika musim-musim demo. Dan kemudian ada sebagian kawan menulis nasihat bahwasanya bukan begitu cara manhaj ahli sunnah sebagaimana yang ditakrir oleh para ulama. Ya. Bukan caranya demikian. Ya. Kemudian akhirnya ustadz itu tersinggung, dia telepon. Kenapa kau tulis seperti itu? Ya. Nanti kau akan dibenci oleh kaum muslimin kalau kau tidak mencela penguasa dan macam-macamnya. Maka kata kawan saya, "Taib Ustadz, kalau Ustadz memprovokasi, terjadi demo, ada yang meninggal, Ustadz tanggung jawab?" Ada yang meninggal, tidak usah banyak, satu saja meninggal, gara-gara provokasi antum. Antum tanggung jawab hari kiamat. Saya tersebut terdiam. Itu seorang fitnah, kalau bisa menjauh dari fitnah tersebut. Kalau ingin bernasihat dengan cara yang baik. Saya sudah sampaikan untuk masalah penguasa. Kalau mereka baik, kita dukung kebaikan mereka. Kalau mereka suruh maksiat, jangan dukung sama sekali. Tapi tidak harus kemudian memprovokasi apa? Massa. Kalau menasihati dengan cara yang benar, dengan jalur yang benar. Bukan kemudian memprovokasi massa, kemudian massa memberontak. Ini yang kita khawatirkan. Dengan cara-cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kita lanjutkan. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Sungguhnya akan datang setelahku sikap atharah. Atharah sudah kita sebutkan dua makna. Makna pertama, penguasa hanya ngumpulin harta buat dia, kurang perhatian sama masyarakat, memperkaya diri sendiri. Adakah penguasa seperti itu? Di mana-mana. Adakah penguasa seperti itu? Jawabannya apa? Di mana-mana. Di mana-mana. Saya ulang lagi. Apakah ada penguasa seperti itu? Apakah antum ragu dengan jawaban saya? Paham? Jawabannya di mana? Di mana-mana. Kalau saya jadi penguasa, tidak, ngomong kosong. Betapa banyak orang yang mengatakan kami tuntut keadilan ketika dia jadi penguasa. Iya atau tidak? Iya. Nuntut tidak boleh korupsi ketika jadi penguasa, dia yang korupsi. Benar atau tidak? Jadi perkaranya bukan masalah Allah dan Rasulnya, bukan masalah membela agama, ini semuanya membela perut. Cuma memakai label apa? Agama. Kenyataan membuktikan. Maksud saya, oleh karena itu jangan terlalu terbawa dengan label, casing, belum tentu, sudahlah. Kita ikut manhaj Ahlussunnah saja, menasihati dengan cara yang baik. Sekarang Rasulullah mengatakan, innahu satakunu ba'di atharah. Akan ada setelahku atharah. Atharah adalah penguasa yang mengumpulkan harta untuk dirinya. Kurang perhatian sama masyarakat. Atau makna atharah, yaitu nepotisme. Mendahulukan koleganya, mendahulukan keluarganya untuk jadi pemimpin, padahal masih banyak yang lebih layak. Apakah ada penguasa seperti itu? Di mana? Di mana? Ya maksudnya antum harus sadar, bukan antum aja yang begini mau saya. Maksudnya antum jangan gitu, antum di mana-mana juga begitu. Ya bukannya kita pasrah, enggak. Kita semua ingin kebaikan. Kita selalu ingin agar
Negeri yang kita cintai lebih baik, lebih apa? Baik. Tapi antum harus menyadari bahwasanya ini di mana-mana. Cuma kita harus banyak bersyukur, kita alhamdulillah masih kedaulatan masih oke. Di mana-mana yang lain tidak seperti ini, belum tentu. Di mana-mana yang lain mungkin bunuh-bunuhan, mungkin perang-perangan, perang antar kabilah, kemudian ekonomi hancur, demo melulu, di mana-mana belum tentu seperti di sini. Ingat ya, saya bukan ngajak ya udah pasrah aja, enggak. Berusaha dakwah, nasihati. Tapi agar kita sadar bahwasanya ini bukan perkara cuma yang kita hadapi, tapi perkara di mana-mana. Tapi asarah tadi maknanya dua. Pertama, ngumpulin harta buat dia, untuk keluarganya. Yang kedua, menjadikan orang yang tidak layak jadi penguasa karena koleganya, karena partainya, karena temannya, karena adiknya, karena mbahnya, ya, sudah. Itu namanya asarah. Baik. Bukan cuma itu, kata Nabi, wa umurun tungkirunah, dan ada perkara-perkara yang kalian ingkari. Kata para ulama, diantaranya seperti mengakhirkan sholat. Di zaman Nabi tidak ada orang mengakhirkan sholat. Datang umarok berikutnya, dari kalangan Bani Umayyah atau yang lainnya, mengakhirkan sholat. Ini sahabat, namanya sholat perkara penting. Diakhirkan, ini Rasulullah pernah kabarkan, akan ada seperti ini. Qalu ya Rasulullah, ini Rasulullah yang kasih wacana, akan ada, berarti akan terjadi. Dan benar-benar terjadi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Apa yang kau wasiatkan jika di antara kami mendapati kondisi seperti itu? Qala tu'addunal haqq ladzi 'alaikum. Ingat ini kaidah. Tunaikan kewajiban kalian, yaitu hak yang kalian pikul, yaitu kewajiban kalian, hendaknya kalian tunaikan. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Adapun hak kalian yang tidak dikasih, minta sama Allah. Minta sama siapa? Allah. Karena kalian minta sama penguasa enggak dikasih, tinggal minta sama siapa? Allah. Tapi Rasulullah ajarkan, yang penting kewajiban kalian tunaikan. Itu yang penting dalam kehidupan. Antum meninggal, pastikan seluruh kewajiban antum sudah antum kerjakan. Jangan sampai nyimpan hak orang lain, jangan sampai. Kalau antum jadi bos, pastikan anak buah semua sudah dikasih haknya. Kalau antum jadi suami, pastikan hak istri telah antum berikan. Hak anak sudah antum berikan, pastikan sebelum antum mati. Hak orang tua, hak tetangga, pastikan. Hak kakak, hak adik, kalau punya hak, kasih. Hidup tenang, nyaman, tidak ada was-was, tidak ada deg-degan. Malaikat maut cabut, nyaman. Semua hak sudah saya tunaikan. Tapi malaikat maut cabut, waduh, utang belum lunas nih. Waduh, itu belum saya bayar, itu saya bohongin, itu saya zolimi. Wah, gimana nggak deg-degan kalau malaikat maut datang. Seperti ini, sekarang ada penguasa ngambilin harta, nepotisme, orang yang pintar digoblok-goblokin, orang goblok dipinter-pinterin. Sudah, mau diapain? Mau apa ya sudah. Hak kamu minta sama Allah, hak orang, hak penguasa tunaikan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini semua memang tidak mengenakan ya, tapi ini wasiat Nabi SAW. Makanya Syekh Abdul Razak selalu menyampaikan, sebagaimana antum taat kalau Nabi suruh sholat, Nabi suruh puasa, Nabi suruh bayar zakat, Nabi suruh sedekah, kalian taat. Nabi suruh sabar juga hendaknya apa? Taat. Agar kita bertemu dengan Allah dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani faqad ata' Allah. Siapa yang taat kepadaku maka dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang maksiat kepadaku dia telah maksiat kepada Allah. Man yuti'il amira faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada amir, maksudnya pada perkara yang baik, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Faqad ata'ani. Wa man ya'sil amir, siapa yang membangkang kepada penguasa, kalau penguasa nyuruh kebaikan dia bangkang, faqad asani, maka dia telah maksiat kepadaku. Kenapa? Karena Nabi yang suruh mewanti-wanti berulang-ulang untuk taat kepada penguasa meskipun mereka zalim jika perintah mereka pada kebaikan. Maka kalau penguasa zalim tapi dia nyuruh kepada kebaikan, kita membangkang, maka kita telah membangkang kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang menyuruh kita untuk taat meskipun penguasa yang zalim kalau mereka perintah kepada ketaatan. Kalau perintah pada maksiat, haram taat kepada mereka. Tapi tidak boleh provokasi massa untuk kemudian memberontak dan yang lainnya. Antum kan suka lihat berita, ya enggak? Di mana-mana sering antum lihat kan berita. Kita masih bersyukur enggak? Atau enggak? Sudah lihat berita di mana enggak? Sudah lihat berita di Palestina? Sudah. Sudah lihat berita di Yaman?
Sudah lihat berita di Libya? Sudah lihat berita di Suriah? Sudah lihat berita di Iran? Banyak yang menyedihkan. Yang kalau kita mungkin tinggal di situ kita belum tentu kuat. Ya. Ini karenanya berusaha bertakwa kepada Allah ya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallam qaal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallam bersabda man kariha min amiri syai'an falyasbir. Siapa yang benci sesuatu dari penguasanya maka bersabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Karena siapa yang keluar dari sultan yaitu memberontak kemudian dia mati maka matinya mati jahiliyah. Muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan man kariha min amiri syai'an falyasbir. Siapa yang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari penguasanya maka bersabarlah. Jangan sampai ketidaksabarannya membuat dia membangkang keluar dari kekuasaan. Mulai bikin cara untuk memberontak dan yang lainnya. Karena siapa yang keluar dari kekuasaan sultan meskipun shibran, meskipun sejengkal, lantas dia mati, maka mati jahiliyah. Tapi maksudnya bukan mati kafir ya. Famata mitatan jahiliyah itu mati selayaknya orang-orang jahiliyah di mana caranya orang jahiliyah mereka tidak mau punya pemimpin. Ketika Nabi diutus kepada orang-orang Arab yang mereka jahiliyah. Orang jahiliyah itu enggak mau punya pemimpin. Masing-masing pemimpin kepalanya sendiri. Masing-masing pemimpin kepalanya sendiri ya. Sehingga mereka sangat mudah terprovokasi untuk perang-perangan, untuk bunuh-bunuhan. Sehingga kalau metode orang yang tidak mau dipimpin, maunya pemimpin sempurna, kalau ada salah sedikit dia keluar memberontak, maka ini seperti orang jahiliyah. Kenapa saya perlu ingat ini? Karena kelompok-kelompok bid'ah tersebut, mereka gunakan hadis ini untuk pemimpin mereka. Kalau pemimpin mereka macam-macam, sabar. Rasulullah bilang suruh apa? Sabar. Kalau kau keluar, mati jahiliyah kafir. Sehingga nggak ada yang berani apa? Keluar. Padahal pemimpin bahlul ya. Padahal kelompok bid'ah. Ini tidak digunakan untuk mereka. Ini digunakan untuk amir yang sesungguhnya. Untuk pemimpin sesungguhnya. Wulatul umur yang memegang kekuasaan terhadap kaum muslimin yang mengatur urusan kaum muslimin. Maka ini isyarat hati-hati. Jangan sampai kita ingin merusak kedaulatan negara kita. Memprovokasi orang untuk merusak kedaulatan. Karena kalau mati bisa mati apa? Jahiliyah. Para ulama mengatakan, kapan boleh berontak? Memberontak boleh, syaratnya dua. Pertama, pemimpin kafir. Illa antarau fihi kufran bawahan, indahum fihi minallahi burhan. Kata Nabi, boleh kau memberontak, angkat senjata, perangi mereka, jika penguasa melakukan kekufuran yang nyata. Kekufuran nyata seperti apa? Yang tidak ada syubhat bahwasanya dia kafir. Seperti apa? Dia injak Al-Quran, dia maki-maki Nabi, dia mengejek agama, dia pindah agama, ini benar-benar dia kafir. Ini satu. Yang kedua, kau punya kemampuan untuk memberontak, untuk merubah. Karena amar nahi mungkar disyaratkan harus punya kemampuan. Jika tidak, maka tidak boleh. Jika tidak, maka tidak boleh. Adapun kalau hanya melakukan maksiat, tidak sampai pada kekufuran, maka aturan ketaatan tetap berlaku. Apa yang dia perintahkan berupa ketaatan, maka taati. Kalau maksiat jangan ditaati. Hadis terakhir dalam bab ini, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang menghina sultan, maka Allah akan menghinakannya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun. Dia berkata hadis yang hasan. Maka ini aturan ya. Kalau ada penguasa ya, kemudian dia melakukan kebijakan yang baik misalnya, maka jangan kita provokasi dengan menghinanya dan merendahkannya ya. Kalau ternyata terjadi apa yang terjadi, dia marah kemudian dia melakukan hal-hal yang buruk, maka jangan salahkan orang lain, jangan salahkan orang lain. Maka seorang bertakwa kepada Allah, ikut aturan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan penguasa. Kemudian Al-Imam Nawawi berkata, wa fil babi ahaditsu katsirah fi sahih. Dalam bab ini banyak hadis-hadis yang sahih. Waqad sabaqa ba'dhuha fi abwabin, dan telah berlalu beberapa hadis dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulannya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
maka suatu kedaulatan negara tidak bisa tegak kecuali ada ketaatan, Maka syariat mendatangkan hukum yang jelas jika penguasa sudah terpilih, ya, apakah dengan cara syar'i atau tidak syar'i. Syar'i itu semua tunjuk, tidak syar'i seperti dia kudeta, misalnya tidak syar'i. Namanya taghallub, dia kudeta, dia maksa, akhirnya dia kekuasaan dia pegang. Maka kalau dia sudah berkuasa, jadilah dia pemegang kepengurusan. Jadilah dia waliul amr. Maka kalau dia sudah menjadi waliul amr, pemegang kekuasaan, pemegang keputusan dalam mengendalikan negara, maka dia telah menjadi penguasa. Nah, kalau dia seperti itu, bagaimana jika dia taat? Itu yang kita sukai. Ya, itu yang kita sukai. Tapi kalau dia tidak taat, maka ada aturan-aturan tadi berlaku. Taib, sampai sini saja. Nanti habis azan kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab.